Coffee-ralecia mengatasi stamina pria. Saya doakan channel ini bisa bermanfaat terkhususnya bagi perkembangan bisnis Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat datang, jangan lupa untuk subscribe supaya mendapatkan informasi terbaru tentang bisnis ralecia. Baik Bapak Ibu, persoalan yang sering terjadi di masyarakat Indonesia, terkhususnya untuk para pria, adalah bagaimana meningkatkan stamina, bagaimana bisa tampil perkasa. Nah, efek dari hal tersebut, banyak pria di luar sana itu mengkonsumsi obat kuat. Padahal, riset membuktikan banyak artikel yang membahas bahwasanya konsumsi dari obat kuat tersebut kurang baik untuk kesehatan. Bahkan, efek buruknya adalah bisa mendatangkan kematian bagi orang yang rutin mengkonsumsinya. Lantas bagaimana solusinya? Baik, kita mulai saja talk show-nya karena sudah hadir di tengah-tengah kita seorang herbalis yang sangat berpengalaman dan sangat berkompeten sekali untuk membahas bidang ini. Kita perkenalkan dulu ya. Selamat pagi Pak Mustafa. Selamat pagi Mbak Sarah. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Baik, sehat. Senang sekali bisa hadir di talk show Ralecia pada saat ini. Ya. Terima kasih karena di tengah kesibukan beliau bisa hadir dan akan memberikan edukasi yang sangat luar biasa untuk kita. Maka dari itu simak videonya sampai akhir ya, karena pasti akan bermanfaat untuk Bapak Ibu. Baik Pak Mustafa, yang ingin kami tanyakan saat ini Pak, ya menurut Bapak sendiri dengan data-data yang sudah ada juga, apa yang membuat para pria itu mengkonsumsi obat kuat Pak sebenarnya? Oh gitu. Jadi sudah bukan rahasia lagi ya. Jadi memang kesehatan seksual itu menjadi sangat penting di zaman milenial ini ya. Karena memang menurut data penderita ejakulasi dini dan disfungsi ereksi di Amerika itu mencapai 40%. Dan di Asia, di Indonesia termasuk di dalamnya, itu ada 60%. Dan kita tahu bahwa terganggunya kesehatan seksual seseorang itu sangat berpengaruh pada rumah tangga mereka. Bisa menimbulkan perceraian, perselingkuhan, dan macam-macam. Jadi memang saat ini dunia medis memang sangat berlomba-lomba mengeluarkan obat-obatan kimia untuk mengatasi masalah tersebut. Padahal efeknya sangat domino sekali, sangat buruk sekali untuk kesehatan kalau dikonsumsi untuk jangka panjang gitu. Baik Pak, lalu menurut Pak Mustafa, adakah solusi untuk pria yang ingin kuat begitu ya, ingin sehat supaya rumah tangganya tetap berjalan dengan harmonis gitu ya Pak? Tapi dengan menghindari atau meminimalisasi resiko-resiko tadi Pak? Oke, jadi memang tidak terlepas ya, memang lifestyle seseorang itu sangat berpengaruh ya. Ada lagi juga penyakit-penyakit tertentu yang menjangkit seseorang seperti diabetes, hipertensi dan sebagainya memang sangat mengganggu kesehatan seksual mereka. Nah, saat ini Ralecia mengeluarkan produk yang luar biasa, yaitu Ralecia Coffee, yang memang diformulasikan untuk menjawab ya segala permasalahan yang ada dan dengan bahan-bahan yang sangat aman dan terbuat dari murni herbal. Oke. Nah, bisa dijelaskan Pak kepada kita ini, kira-kira bahan-bahannya yang ada di Ralecia Coffee ini apa aja Pak, sehingga kok bisa dikatakan aman begitu? Oke, yang pertama kita pakai jelas bahan dasarnya kopi ya, karena kan Ralecia Coffee. Maka kopi yang kita pakai adalah ekstraksi dari berbagai kopi, mau kopi robusta, arabica dan sebagainya kita ekstraksi sehingga menghasilkan memang ekstra kopi yang memang betul-betul pilihan. Yang kedua, kita memakai cordyceps. Ya, cordyceps itu sejenis jamur ulat bulu yang ada di pegunungan Himalaya, India, Cina, Tibet dan sebagainya. Memang sangat dapat secara uji klinis ya, di ini Healthy Lab itu mampu meningkatkan energi seseorang. Jadi stamina seseorang yang mengkonsumsi jamur ulat ini memang sangat naik signifikan ya. Kemudian ada lagi bahan yang kedua yaitu tongkat ali. Tongkat ali itu biasa disebut dengan pasak bumi begitu. Kalau tongkat ali itu biasanya di Malaysia, di agak sebelah sana ya. Tapi kalau Indonesia terkenal dengan pasak bumi. Pasak bumi ini berfungsi, dia mampu dalam uji lab itu mampu meningkatkan hormon testosteron seseorang. Akibatnya apabila hormon testosteron seseorang itu meningkat, maka dia bersifat afrodisiak, jadi menimbulkan gairah seksual pada seorang lelaki. Kemudian bahan yang selanjutnya adalah purwaceng.
Purwoceng itu biasa digunakan penduduk di daerah Wonosobo, daerah sana ya, pegunungan ya. Itu sebagai penghangat tubuh, pelancar aliran darah dan sebagainya, yang mana otomatis peredaran darah seseorang itu lancar, maka dia mampu dalam tahap ereksi yang sempurna gitu. Kemudian ada lagi bahan yang selanjutnya yaitu ginseng yang sudah sangat terkenal sekali ya di mana-mana ya, di Panax ginseng atau ginseng Korea dan sebagainya. Kita memakai ginseng import yang memang betul-betul berkualitas tinggi ya, grade premium ya, supaya efeknya sangat terasa nanti di Rafflesia Coffee ini. Kemudian untuk menambah vitamin premixnya kita memakai ekstra kelor. Jadi ekstra kelor itu berkali-kali berpuluh-puluh lipat kandungan asam aminonya, kandungan, saya kasih contoh, kalium yang ada di dalam kelor itu 15 kali lipat lebih tinggi daripada pisang. Nah, sedangkan kalium itu sangat dibutuhkan untuk makanan saraf tubuh kita gitu. Sementara itu ya, berarti dari bahan-bahan memang sudah sangat pilihan ya Pak. Betul apalagi sekali. Ditunjang pengalaman Bapak bertahun-tahun sebagai seorang herbalis ya Pak. Jadi sangat recommended sekali produk Rafflesia ini. Sangat ya. Saya rekomendasikan untuk kesehatan seksual pria. Oke, gitu. Luar biasa. Jadi ini bisa meminimalisasi efek-efek samping tadi ya Pak. Bahkan ngeri sekali Pak, bisa sampai ada kematian. Itu kira-kira penyebabnya apa ya Pak? Betul. Jadi kalau kita memakai obat-obatan kimia pendongkrak stamina seseorang, itu berarti dia memang meningkatkan secara paksa dapur pacu energi seseorang, yaitu jantung. Jadi jantung itu dipaksa untuk bekerja sekuat mungkin karena dia mengejar peredaran darah supaya darah itu memenuhi otot polos dalam penis supaya ereksi dia semakin kuat, maka jantung itu dipacu. Nah, apabila seseorang itu mempunyai masalah di awal ya, dia jantung lemah atau dia punya hipertensi atau penyumbatan akibat kolesterol, maka itu sangat berbahaya sekali, bisa menimbulkan kematian. Jadi kita sering sekali kan berita-berita tuh orang setelah mengkonsumsi obat kuat terus langsung meninggal. Gitu. Wah, ini menarik sekali ya. Berarti kita aman bahkan untuk penderita jantung, bahkan hipertensi ya Pak ya. Wah, ini menarik sekali karena mungkin kebanyakan di luar sana juga ada bawaan penyakit seperti itu, tapi tentu saja tetap ingin perkasa begitu ya Pak ya. Betul sekali. Nah, kira-kira kalau dari Pak Mustafa sendiri ada tips-tips khusus nggak? Atau mungkin bisa lebih dijelaskan dosisnya bagaimana Pak? Mungkin untuk yang tidak punya keluhan, maksud saya tidak punya bawaan penyakit, atau dengan yang punya bawaan mungkin hipertensi atau jantung seperti itu. Oke. Sebelum ke sana, saya jelaskan dulu bahwa memang herbal itu pasti ada beberapa orang yang alergi terhadap salah satu bahan aktif yang ada di Rafflesia Coffee. Saya kasih contoh tentang keasaman kopi. Ya, asam kopi itu kan kadang-kadang itu ada asiditinya dia tinggi. Maka bagi penderita asam lambung dan gangguan pencernaan, memang dia tidak bisa memakai dosis yang direkomendasikan oleh Badan POM, yaitu 1 saset untuk 1 gelas 150 air ya. Itu kita tidak menyarankan untuk itu, tetapi bisa dicoba dengan dosis yang paling rendah dulu, yaitu mungkin 1 saset untuk 3 kali konsumsi. Dan yang kedua, cara mengkonsumsinya yaitu setelah makan besar. Jadi perut siap ya, setelah makan besar, atau biasa dikenal dengan preferable formula. Jadi sembari makan kita seruput Rafflesia Coffee, itu seperti itu. Kemudian ada lagi kita memakai juga gula ya, karena memang tidak bisa dipungkiri herbal yang kita pakai ini sangat pahit sekali. Jadi sehingga kalau hanya letterlek bahan itu tadi yang kita pakai, mungkin tidak bisa nikmat kita konsumsi begitu. Jadi kita memang pakai gula-gula yang fruktosa dan gula yang sangat minim sekali, sehingga insya Allah harapannya tidak akan mengganggu para penderita diabetes. Begitu. Ya, jadi artinya di Rafflesia Coffee sudah ada kandungan gulanya, tapi tidak perlu kita tambahin lagi ya Pak, nanti malah merusak ya bahan-bahannya. Baik, menarik sekali Bapak Ibu pembicaraannya. Nah, kalau Pak Mustafa sendiri kira-kira dari kopi Rafflesia ini juga sudah mengkonsumsi pastinya ya Pak ya? Pasti, saya kalau mengkonsumsi 1 sendok teh
saya campur dengan minuman lain dan saya konsumsi setiap hari. Setiap hari, Pak? Setiap hari. Oke, luar biasa ya. Berarti dari sendok teh itu satu saset berarti bisa jadi berapa kira-kira, Bisa Pak? sekitar 6 kali lah. Oh, kita satu minum saset seminggu bisa lah. 6 kali. Oke, berarti hanya di gelas kecil begitu ya, Pak? Betul ya? sekali. Itu sangat membantu kesehatan seksual saya. Oke. Wah, pembahasan yang menarik, Pak. Lantas seputar ejakulasi dini. Pengertian dari ejakulasi dini itu seperti apa? Dan jangan-jangan banyak di luaran sana para pria tidak menyadari, mungkin punya tanda-tanda ejakulasi dini, Pak. Nah, mungkin itu bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke. Jadi ejakulasi dini adalah di mana kondisi seseorang waktu melakukan intercourse dengan pasangannya, yaitu penetrasi ya, kita hitung dengan penetrasi, maka itu terjadi ejakulasi kurang dari 2 menit begitu. Tapi kadang seseorang itu susah memahami kurang 2 menit itu bagaimana, maka para seksolog androlog itu sepakat bahwa kita sekarang untuk menghitung, jadi waktu ereksi kita penetrasi itu kita hitung harus di atas 40 ketukan begitu. Apabila 10 ketukan kok sudah selesai, maka dia pasti itu ejakulasi dini. Sedangkan disfungsi ereksi itu adalah kemampuan ereksi seseorang. Nah, itu dibagi menjadi grade, menjadi 4 grade ya. Grade yang paling optimal adalah seperti buah mentimun. Nah, itu berarti Anda memang sudah dalam kondisi ereksi yang optimal. Jadi nggak perlu penanganan khusus lagi. Kalau dia sudah di grade yang ketiga, yaitu seperti sosis, jadi dia mampu tegak tetapi dia tidak ada keras seperti itu. Tentunya juga bagi beberapa wanita itu menjadi masalah juga. Maka itu sudah bisa disebut sebagai disfungsi ereksi. Yang lebih parah itu nanti ada di grade 1 seperti impotensi dan sebagainya begitu. Wah, penjelasannya menarik sekali, Pak. Jadi bisa dipraktekkan dengan nanti sambil berhitung begitu ya, Pak ya, supaya seru mungkin gitu ya. Baik, Pak. Lantas kalau menurut Pakmu sendiri ya, kira-kira Pak, untuk normalnya atau sehatnya, karena kan kita juga pengen dalam rumah tangga itu harmonis ya, Pak ya. Betul. Nah, sehatnya ini dalam 1 minggu aja, frekuensi 1 minggu. Berapa kali, Pak, berhubungan seksual? Oh gitu. Jadi memang normalnya itu ada perbedaan di usia seseorang ya. Di usia 20-30 itu normalnya memang 4-5 kali dalam seminggu. Untuk usia 40-50 tahun itu normalnya memang 2-3 kali dalam seminggu. Dan di atas 60 tahun itu normalnya sekali dalam seminggu. Jadi memang apabila ada beberapa usia yang di 30-40 tetapi dia hanya melakukan aktivitas seksual sekali dalam seminggu, maka memang itu sudah menjadi bibit-bibit masalah ya. Jadi maka saya sarankan untuk mengkonsumsi Ralessia Coffee supaya gairah seksual itu membara setiap saat. Gitu. Baik Bapak Ibu, jadi dengan penjelasan yang begitu gamblang ya dari Pak Mustafa, maka harus dicek-cek ini ya, kira-kira bagaimana tentang kondisi rumah tangganya begitu. Maka harus segera di-order Ralessia Coffee-nya ya, harus segera dicoba, hubungi stokis dan master stokis Ralessia untuk mendapatkan produk yang sangat luar biasa ini. Nah, ada pertanyaan juga nih Pak. Ini kan untuk pria sebenarnya kopinya ya Pak ya. Ada yang tanya kemarin mitra-mitra Ralessia Pak, kalau saya seorang wanita juga pengen ngerasain kopinya. Nah, kira-kira gimana Pak penjelasannya ini? Ya, nanti? boleh-boleh saja. Memang ada beberapa bahan yang memang itu juga bermanfaat untuk para wanita. Misalnya seperti buah maka. Ya, tadi saya lupa sebutkan buah maka. Buah maka itu bisa menstabilkan hormon seseorang. Apalagi perempuan ya. Perempuan itu kalau apabila hormon estrogen dia sangat berlebih atau kurang, kalau kurang dia bisa menopause begitu. Tapi kalau berlebihan itu pun juga kurang baik karena bisa menimbulkan miom, kanker sampai kanker ya. Maka buah maka itu bisa menstabilkan hormon seorang perempuan tersebut. Kemudian ada ginseng. Ginseng memang untuk stamina laki perempuan. Jadi boleh ibu-ibu atau ya wanita-wanita mengkonsumsi boleh lah untuk vitalitas dia. Oh boleh. Berarti boleh
mengkonsumsi untuk vitalitas, tapi kaitannya bukan untuk yang seksual ya Pak ya. Tapi untuk kesehatan, mungkin rileks, bisa ada efek gitu ya Pak ya. Apabila kesehatan mental dia juga sehat, kemudian fisiknya juga sehat, otomatis nanti kehidupan rumah tangganya juga akan semakin harmonis. Amin, amin. Gitu. Nah itu yang diharapkan Pak ya. Jadi ketika Ralessia mengeluarkan produk ini juga bermanfaat gitu ya Pak ya untuk kehidupan sehari-hari ya, tidak semata bisnisnya begitu ya Pak Mustafa ya, tapi ada kemanfaatan yang luar biasa. Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Boleh. Ketika ada mitra baru ataupun seseorang yang baru pertama kali ini mengkonsumsi kopi Ralessia Pak, begitu, terus mungkin ada keluhan seperti mual atau mungkin merasa ada pegal seperti itu Pak. Nah ini kira-kira kebanyakan dosis atau mungkin bisa dijelaskan untuk mengantisipasi supaya ketika nanti pertama kali minum ada khasiat seperti itu tidak menimbulkan trauma atau dikira wah jangan-jangan saya nggak cocok nih gitu, padahal karena minim pengetahuan aja Pak. Nah mungkin di sesi ini bisa dijelaskan. Jadi standar dosis yang kita pakai itu memang kita memakai anjuran dari Badan POM. Badan POM menilai bahan-bahan yang Ralessia pakai ini sangat aman untuk satu saset diminum untuk sekali minum, begitu. Tapi prakteknya memang kita pakai bahan-bahan yang memang dengan proses yang kita kawal dengan baik, dengan bahan-bahan yang sangat berkualitas, memang efeknya kadang-kadang memang sangat powerful sekali, begitu. Jadi kadang ada beberapa orang yang memang dia lambungnya masih sedikit ada masalah, dia beberapa hari ini telat makan dan sebagainya, sudah ada gangguan sedikit, maka ya harus dengan dosis yang minimal. Paling tidak itu sepertiga dari saset itu kita coba minumkan dulu. Apabila tidak ada keluhan, maka bisa ditingkatkan. Tetapi apabila ada keluhan, maka bisa diturunkan. Begitu. Jadi kita harus pinter-pinter juga menjadi pendosis ya, seperti itu. Baik, jadi pada intinya adalah kita harus mengenali kondisi tubuh kita juga ya Pak ya, supaya kita tahu takaran yang pas untuk kita gitu. Tapi yang jelas dari BPOM sudah menetapkan bahwa aman untuk satu saset itu, dan khasiatnya katanya bisa 3 hari Pak. Bahkan ada yang sampai seminggu nggak selesai. Iya, ini. Ya itu tadi Bapak Ibu, luar biasa sekali penjelasan dari herbalis kita yang sangat luar biasa, Bapak Mustafa ya. Terima kasih Pak karena sudah berbagi pengalaman yang sangat luar biasa sebagai seorang herbalis yang punya pengalaman ya bertahun-tahun, bahkan sudah puluhan tahun Pak. Bapak sudah memberikan pengetahuan tentang bahan-bahan yang terkandung di Ralessia Coffee. Ya, baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Pak Mustafa. Terima kasih Pak waktunya. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang dengan suasana yang lebih luar biasa lagi. Sukses selalu untuk Pak Mustafa. Baik Bapak Ibu yang ingin merasakan kopi ini, kopi Ralessia, 1 box kita sediakan isi 10 saset ya. Bapak Ibu yang ingin mendapatkan produk kopi Ralessia, silahkan hubungi orang yang membagikan channel YouTube ini. Atau bisa hubungi mitra resmi Ralessia yang tersebar di seluruh Indonesia, bisa juga di Stokis Ralessia dan Master Stokis Ralessia. Dan dapatkan harga khusus untuk Bapak Ibu yang sudah menjadi member resmi Ralessia. Segera dicoba dan pastikan keharmonisan keluarga ada di tangan Bapak Ibu semuanya. Dengan terus mengingatkan Bapak Ibu untuk memberikan edukasi tentang produk-produk Ralessia kepada seluruh masyarakat Indonesia, supaya tidak hanya perekonomiannya yang berubah, tetapi juga masalah dari kesehatan maupun juga masalah dari kecantikan ya. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan produk kita ini untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Akhir kata, saya Sarah Ferika, sampai jumpa di talk show yang akan datang yang jauh lebih spektakuler.